Ya. Ya tuh suaranya enak Ibu. Kalau saya sendiri denger itu, suara kamu tuh enak sebenarnya, tapi dia selalu bilang enggak, aku gak punya bakat, enggak, aku gak bisa. Terus padahal Valen di sini ya Bu rumahnya. Iya. Itu teman kecil saya Bu. Ada trauma. Kayaknya pernah ikut lomba terus fales gitu. Kecentit. Pernah saya dulu. Saya pernah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sesi belajar podcast Manjas Family. Bersama saya Nora Sofi Birignatika. Dan saya Holifatul Fitria Hasan. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, tamu kita kali ini adalah salah satu guru di PAUD Nasyatun Najah. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab kita say hi dulu ya sama tamu kita kali ini. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu. Bagaimana keseharian Ibu sih sekarang? Sekarang Ibu itu ya masih tetap ngajar di PAUD Nasyatun Najah. Ibu juga kadang masih ngisi ekstrakurikuler di MTS Paduan Suara. Oh, paduan suara. Biasanya dipakai kalau lagi ada wisuda ya Ibu? Ya, kadang kemarin itu sebenarnya sebelum acara wisuda memang sudah ada ekstrakurikulernya, sudah berjalan, tapi karena kendala mungkin waktu yang kita kan benturan sama anak pesantren, harus ada waktu yang diatur gitulah. Jadi lama-kelamaan hanya dipakai wisuda saja gitu. Seru sekali ya Ibu ada di dunia paduan suara. Ya. Nah, tapi kita tuh pengen tahu pengalamannya Ibu itu dari pas masih MTS sampai ke kuliah di dunia tarik suara itu seperti apa? Iya, kebetulan dulu waktu masih saya MTS di sini di MTS An-Najah 1 belum ada yang namanya paduan suara. Cuma adanya lomba tarik suara. Saya itu suka sekali ikutan lomba itu walaupun suara saya pas-pasan, kemudian saya cuma berbekal mental saja sebenarnya, berbekal berani. Jadi ya saya berani walaupun saya tidak pernah jadi juara 1 di lomba tarik suara itu. Kula bengal gitu. Kemudian waktu saya MA, saya pindah ke MA 1 Anokoya. Di sana ada yang namanya ekstrakurikuler paduan suara. Nah, disitulah saya mulai mengasah suara saya, mulai berani ikutan casting di sana. Di sana saya masuk menjadi anggota paduan suara MA 1 Anokoya Putri dari tahun 2018 sampai 2019. Kemudian setelah di MA, di sana juga ada UKM namanya Ekstra namanya itu apa ya istilahnya ya? Kalau di kampus itu IKDA. Kalau di MA itu dulu apa ya namanya ya? Namanya tentang tarik suara juga, tapi di qiraat gitu. Di ngaji gitu. Kemudian setelah di aliyah saya Padus, kemudian saya melanjutkan setelah saya ke Yain Mungkasan dulu namanya Stain. Saya juga direkrut menjadi anggota paduan suara di sana. Nah, di sana juga selain saya menjadi anggota paduan suara, saya juga berada di teater karena saya sangat suka sama seni kemarin kan ya, seni peran. Saya juga suka sama seni peran selain tarik suara. Kemudian sebelum itu saya juga di MA itu saya menjadi anggota Sanggar Sareang. Di Sanggar itu juga diajari cara mengeluarkan suara yang benar. Dari misal pengucapan yang benar itu A, I, U seperti itu. Ya, di Sanggar itu kita diolah di situnya. Kemudian dilanjutkan di YIN. Saya masuk ke Sanggar Teater Fataria namanya. Di sana kita diolah juga, bukan cuma suara lagi, tapi ada juga nafas. Olah nafas, olah suara. Kemudian setelah di teater itu saya salurkan di Padus. Ya alhamdulillah saya punya pengalaman, bukan belajar otodidak tapi pengalaman ya. Berbasis pengalaman sih sebenarnya.
Oh iya Ibu. Dari dunia tarik suara atau seni dan lainnya, Ibu bagaimana kok bisa sampai ngajar gitu? Nah, itu saya itu dulu di jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Oh, Karena di waktu di aliyah itu saya di Anokoyah masuk di istilahnya lembaga Aphrodite English Club. Jadi saya juga suka sama bahasa, terutama bahasa Inggris. Saya masuk ke bahasa Inggris, tapi sama bapak saya, almarhum bapak saya itu beenak harus jadi guru. oh. Jadi ilmunya harus ditularkan gitu. Nah, waktu itu saya ditawari untuk ngajar PAUD. Nah, waktu itu saya masih semester 4 kayaknya. Ya, sambil lalu saya sekolah, kuliah, saya sambil lalu ngajar di sini, bantu-bantu istilahnya gitu. Dari tahun berapa Ibu ngajar di Anaja? Saya ngajar di Anaja itu dari tahun 2010. 2010. Oh, udah 1 tahun kita lahir. Iya, 2010. 2009 saya lulus MA, kemudian 2010 saya sudah diminta untuk bantu-bantu di sini sambil kuliah gitu. Berarti saat Ibu masuk ke lembaga ini, Ibu itu langsung ngajar di PAUD ya Ibu? Ya, saya langsung ke PAUD, tapi sama Bapak Asis itu diminta membantu, pernah mengisi les di MTS, pernah mengisi les bahasa Inggris, pernah mengisi les paduan suara juga di MTS gitu. Ibu selama mengajar di PAUD, ada gak sih tantangan terbesarnya Ibu? Iya, itu justru karena tantangan terbesarnya itu karena saya kan yang pertama masih dalam tahap belajar ya, masih kuliah saya waktu itu. Saya belum tahu anak-anak, belum tahu cara mengatasi anak-anak gimana, cara membuat anak-anak itu bahagia gimana. Ternyata setelah saya browsing itu, anak-anak itu lebih tertarik dengan saya kasih nyanyian-nyanyian baru. Jadi setiap saya itu mau masuk dari kampus, saya sudah menyiapkan lagu baru. Saya searching itu di internet. Saya cari lagu baru tentang tema, misalnya sekarang tema keluarga. Jadi saya cari itu lagu tentang tema keluarga. Yang baru tapi kalau sudah agak lama, anak-anak sudah mulai bosan. Jadi saya belajar nyanyi dulu, dari nyanyi sih sebenarnya kalau anak-anak itu. Kemudian setelah bernyanyi kita kasih sedikit sentuhan mainan-mainan gitu, baru mereka tertarik. Gitu sih sebenarnya. Kalau dari 2 dunia yang Ibu sukai, anggaplah dari tarik suara dan mengajar di PAUD, Ibu lebih suka yang mana? Basicnya saya itu lebih suka di dunia tarik suara. Tapi karena keterbatasan saya yang suaranya cuma deng-sedeng, tidak begitu nyaman. Kemudian saya cuma sukanya nyanyi di kamar mandi, tidak punya wadah misalnya. Kalau sekarang kan kita sudah punya ini ya, punya wadah. Kita bisa masuk ke, ada les vokal, ada les ini, ada les itu. Dulu kan nggak ada kayak gitu. Jadi saya cuma belajarnya ya lah pokok ngodiin musik, di rumah nyanyi gitu. Yang penting saya happy gitu. Walaupun cuma nyanyi-nyanyi di kamar mandi rata-rataan seperti itu. Ibu Lulu itu dari kapan sih mulai belajar menyanyi dengan serius gitu? Kalau belajar menyanyi serius itu saya belajarnya waktu di Anokoyah, di MA. Waktu MA itu karena di sana memang digodok untuk bisa padus itu, saya belajar teknik vokal di sana. Kemudian dilanjutkan terus di IAIN. Baru itu saya serius, tak pakai serius sih sebenarnya, cuma berbekal berani gitu, bukan pas yang mendalami belajar vokal tiap hari, enggak gitu, cuma tiap kali ada tiap kali ada latihan, saya pasti sama pelatih saya itu gimana kalau misalnya gini gitu. Pengalaman sih sebenarnya, bukan pas belajar yang serius, les vokal, les ini, enggak gitu. Kalau menurut Ibu, gimana sih teknik awal agar kita bisa menyanyi gitu, bisa tarik suara, bisa padus kayak Ibu? Sebenarnya ya, kalau menyanyi itu ada bakat sebenarnya. Yang terpenting itu menurut saya itu berani saja dulu, berani.
kita berani tampil, berani apa namanya istilahnya ya, berani maju lah. Mentalnya harus kuat gitu. Selain kalau misalnya kita punya bakat nyanyinya teknik vokalnya bagus, tapi kita tidak bisa on ke permukaan kan percuma. Nah, itu Dipendam yang pertama. sendiri gitu. Iya, yang pertama itu mentalnya harus kuat. Berarti Berani dulu lah. punya bakat apapun kita Ya, harus punya mental yang tekad kuat. gitu. Ya, itu harus punya keberanian dan keinginan. Kalau kita berani tapi tidak ingin kan percuma. Kita punya keinginan kan bakat-bakat kita gitu. Sama dengan tarik suara gitu juga. Pertama kita nyanyi di kamar mandi gak apa-apa. Habis itu kita pindah ke halaman. Habis di halaman kita pindah lagi ke panggung Iya, gitu. ke atas panggung. Nanti setelah di panggung kita pindah lagi ke Indosiar. Jadi Valen Ibu. Iya. Pindah ke Indosiar, kita ganti Valen, nanti Nora ganti Valen di sana. Kalau menurut Ibu bisa gak Bu kalau orang yang anggaplah suaranya agak terlalu nyaman gitu, gak terlalu enak, bisa gak suatu saat nanti jadi yang enak gitu? Kalau saya dengar-dengar dari medsos tuh, Ibu tahu Mahalini ya? Mahal ini ya. Iya. Saya dengar dari teman saya yang pintar nyanyi juga. Itu katanya Mahalini dulunya bukan orang yang enak suaranya, tapi cuman dianya itu suka nyanyi gitu. Tapi dia terus diasah, akhirnya suaranya bahkan lebih enak dari orang yang memang pintar nyanyi dari kecil Iya gitu. betul, itu karena Mahalini itu keinginannya tinggi. Jadi kata saya tadi itu berbekal keinginan dulu lah, mentalnya dulu yang dibangun dulu. Kalau suara itu bisa dilatih. Sekarang sudah zamannya canggih. Di HP saja, di internet saja itu sudah ada yang namanya teknik belajar vokal. Tinggal ikuti saja kalau mau otodidak. Apalagi kalau mau les privat misalnya. Iya. Itu malah lebih bagus nanti hasilnya. Ada nggak Ibu latihan sederhana yang bisa bikin suara kita itu bagus gitu? Latihan sederhana. Kalau versi saya, latihan sederhana itu sering-sering saja nyanyi. Terus nyanyi ya Bu? Nyanyi aja nyanyi. Saya itu di kamar mandi sampai sama suami saya itu dia apa chance ke nyanyi. Aku lo kok nyanyi. Sampai anak saya, "Mama, ambu, Kilo kok nyanyi. Ma, ambu, ma." Iya, karena saya sering nyanyi itu di kamar mandi. Kadang sambil masak. Nah, Sambil iya nyanyi. masak itu nyanyi. Sekarang kan lagi ini ya, lagi trending Valen. Iya. Ya, itulah saya kan nyanyi. Lagu-lagu Valen Ibu. Lagu-lagu dangdut. Kalau genrenya Ibu itu apa? Apa dangdut? Apa kayak Kalau pop? dulu saya itu sukanya pop sebenarnya. Pop. Saya dulu suka banget sama lagu-lagunya Ariel, Noah. Oh, iya. Ya itu. Saya suka sekali sama lagu-lagunya Ariel itu. Kemudian setelah saya menjadi ibu-ibu, berkumpul dengan ibu-ibu, Genrenya berubah. Genrenya mulai sedikit berubah. Berubah Lebih menjadi ke dangdut. Iya. Kalau kayak lagu India, Arab Itu India, ya. suka Ibu? Iya, India itu paling suka saya. Aduh. Pondok itu dulu saya itu di sini di Pondok An-Najah kemarin kan saya pernah mondok di sini kan ya. Di situ sepertinya semuanya suka lagu India sampai di sampaian itu dijadikan tempat untuk apa istilahnya ya? Tari. Oh, Apa itu? buat main-main gitu. Iya, sebagai sarana apa ya namanya? Iya, atribut ya istilahnya itu. Iya, sampai dulu itu pernah dijadikan sampaian, baju-baju yang masih ada di Dibuat kayak selendang. Nah, iya, nari-nari kita nyanyi India gitu. Kalau kan Ibu suka India ya, ada gak satu atau dua beberapa lagu yang Ibu hafal sampai dari depan sampai belakang gitu? Kan kalau penggemar biasanya hafal. Iya, saya suka lagunya itu yang jadi saya malu itu. Mau sedus karaoke itu. Oh iya, pernah dengar. Terus Bu, kan ada beberapa orang yang bilang, aduh suara aku jelek nih gitu. Nah itu pendapat Ibu gimana sih gitu? Sebenarnya suara jelek itu menurut yang bilang saja, yang apa ya saya ngucap roh, menurut dirinya sendiri. Suara jelek, suara coba saja nyanyi deket-deketnya, misalnya Nora. Sudah pede aja dulu, pede aja dulu. Sebelum
insecure ya istilahnya ya. Iya. Ya, nggak usah lah tahu sakit dengan kisah lain. Pede aja lah dulu. Berani aja dulu. Kadang ada nih Bu, saya punya teman Bu di pondok, Mm-mm. teman kelas lah misalnya. Ya. Dia tuh suaranya enak Ibu. Kalau saya sendiri denger itu, suara kamu tuh enak sebenarnya, tapi dia selalu bilang enggak, aku gak punya bakat, enggak, aku gak bisa. Terus bilangnya gitu setiap ada lomba gitu. Saya selalu bilang, coba kamu ikut, kamu pasti juara. Terus dianya selalu minder, insecure, apalah. Dibilangnya ada yang lebih enak, apalah gitu. Nah, Gimana itu berarti mentalnya belum dibangun, keinginannya belum tinggi. Kalau mau membangun itu kan saya tadi bilang dari mentalnya dulu, kemudian keinginannya. Kalau keinginannya sudah apa namanya? Sudah itu pasti nanti pasti bisa. Sama halnya dengan orang pengen tahu naik motor misalnya ya. Tapi ketika dia apa namanya? Ketika dia mau diajarin, dia takut. takut jatuh, Takut gitu. jatuh, takut ini karena dia tidak siap mental. Mentalnya belum siap, keinginannya Belum kuat. raja entakon benteron nah gitu. Istilahnya raja entakon benteron nah. Akhirnya nggak bisa kan yang kayak gitu itu. Jadi harus Tekadnya mencoba dulu ya. Ya, tekadnya dulu dibulatkan dulu, keinginannya dulu. Kadang ada Ibu teman-teman juga yang bisa dia nyanyi gitu. Dia sering nyanyi, sering apalah di tempat sepi dia nyanyi di sini kayak Ibu persis. Kalau pas mandi nyanyi, nyoba lagu yang gitu, yang cengkoknya tinggi gitu. Tapi dia pas mau ke panggung gitu kayak aku gak bisa. Padahal kalau gak pakai mic suaranya enak banget Ibu. Tuh sampai aku sama Olive ini bilang, ayo ikut idol yuk, ayo ikut ini yuk. Sampai mau di antar gitu. Ada trauma sama mic mungkin itu. Ada trauma. Kayaknya pernah ikut lomba terus fales gitu. Kecentit. Pernah saya dulu. Saya pernah. Ya Allah, pernah saya waktu masih di pondok sini kan ada lomba ya antara putra dan putri. Namanya dulu itu lomba Masna sama Ikspa. Kalau putri itu Ikspa, Masna itu putra. Dulu itu ada lomba yang gabung sama gabung sama laki-laki. Jadi untuk lomba itu juara 1, 2, 3 itu bukan putri-putri, putra-putra gabung ya semuanya. Nah, saya waktu itu saya jadi finalis lomba sholawat. Ya, finalis lomba sholawat saya masih kelas berapa ya waktu itu ya? Kelas 2 kayaknya, 2 MTS. Saya takut memang sama mic itu. Memang cek takut enggak mic waktu itu. Karena saya masih kecil. Musuh-musuhnya sudah lumayan besar, anak-anak aliyah itu, anak-anak yang sudah ini. Nah, akhirnya saya mayuh mangkat maju. Nyampe atas, ternyata saya kecetit di sana di atas. Pas tepelke begitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, derma. Gugup Tapi ya, gugup. Tapi saya lanjutkan. Disorak yang binyaring-nyorak, sorak kesegepin orang. Toron. Tapi saya lanjutkan sampai selesai itu. Bagus Ibu. Saya lanjutkan sampai selesai. Dan akhirnya saya juara 2. Wow. Tidak pernah juara 1 ya saya. Juara 2 waktu itu. Juara 2 lomba selawat. Karena kan kalau lomba itu bukan cuma tarik suaranya saja yang dinilai kan. Iya. Ada performannya, ada macam-macam lah itu. Saya juara 2. Padahal saya kecentit di atas gitu. Ya Allah, betapa malunya sorak laki bini itu waktu itu. Sorak laki binian. Tapi saya tetap lanjutkan sampai selesai itu. Ya juara 2 kayaknya saya waktu itu. Setelah kejadian itu pernah ada trauma nggak Bu kayak teman saya yang itu? Justru kalau saya itu bukan trauma. Ingin mencoba lagi ya. Menantang saya itu. Masa kemarin saya kecentit, sekarang mau kecentit lagi deh ya. Hari kecentit tepelke ya. Iya, masa mau begitu lagi? Akhirnya teruslah saya gitu. Walaupun tidak pernah juara 1 saya. Biasanya juara berapa Ibu? Ya kadang-kadang paling mentok lah juara 2. Sholawat itu bukan nyanyi. Dulu kan ada lomba nasid. Pernah ada lomba nasid. Saya juga ikut dulu waktu itu lomba nasid. Saya juara berapa ya? Bukan juara harapan kayaknya, cuma harapan berapa? Harapan 1 apa ya?
Ya gitulah mungkin. Gak pernah juara 1 saya. Tapi ibu pernah gak nargetin diri sendiri buat jadi juara 1 gitu? Itu memang target saya. Tiap kali saya ikut lomba, targetnya menang. Harus menang gitu. Bukan harus, targetnya menang. Oh. Karena setiap kompetisi itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tapi target kita, target Ya, pasti kita menang gitu. harus menang gitu. Tapi kembali lagi sama yang mengatur, sudah ada yang mengatur kan. Kalau takdir kita gak menang, gak mungkin menang gitu. Yang penting kita sudah usaha, kemudian ikhtiar kita sudah maksimal gitu. Targetnya menang. Walaupun nanti pada akhirnya gak menang, ya gak apa-apa. Kita coba lagi, jangan menyerah gitu. Itu saya sih. Kalau caranya ibu menjaga kesehatan pernafasan tenggorokan gitu Bu, ada gak Bu? Oh iya. Tips-tips kecil gitu Bu? Gak ada sih sebenarnya. Tapi dulu waktu saya mau ikut lomba itu sama almarhum bapak saya disuruh minum jahe, air jahe. Iya, biasanya paling umum jahe itu. Air jahe hangat. Iya. Tapi kalau minum air jahe masih makan gorengan, minum es misalnya, ya ada pakun berat misalnya memang sudah tapi enggak lah, enggak apa-apa. Kalau tipsnya itu jangan terlalu banyak makan gorengan. Itu saja sih, apalagi es. Kalau temen saya itu Bu kadang makan kencur itu Bu. Makan kencur. Iya. Kencur dikunyah. Dikunyah biasanya iya? Bu. Iya, paling umumnya mereka itu. Kencur ya? Iya. Enggak pernah dengar saya kalau kencur itu. Dikunyah jahe. gitu langsung Ibu. Dikunyah? Iya. Kayak permen. Kayak permen. Ya rasanya itu seperti apa itu ya? Nggak tahu. Ya enggak tahu itu. Saya pernah ditawarin tapi nggak mau. Nggak usah. Tidak, saya juga tidak mau makan kencur. Entah. Menurut ibu dari pengalaman-pengalaman yang udah ibu lewati, arti bernyanyi selain hobi itu apa sih Bu? Menurut ibu? Arti bernyanyi ya. Kalau saya itu kan selain hobi ya. Kalau bernyanyi itu lebih ke meluapkan perasaan sebenarnya. Rasa kita saat ini seperti apa? Misalnya sedang jatuh cinta, pasti lagunya lagu-lagu romantis. Iya. Lagi Butterfly happy, era. lagunya nanti tak boleh. Ya kan? Kalau sedih gitu. sedih ya lagunya Sedih gitu. ya lagunya Galau. lagu. Terus misal kalau saya pribadi itu bernyanyi itu sebenarnya ungkapan rasa. Ungkapan rasa menurut saya sih. Ibu, kan ibu selain mengajar padus, ibu sering juga jadi dirigen ya Bu. Iya betul. Gimana sih Bu caranya melatih tangan untuk lotek gitu? Lemes gitu. Dirijen itu pertama kali saya di YIN, padus di YIN. Waktu kuliah ya Bu? Ya waktu kuliah. Pertama kali padus masih nyanyi, setelah itu saya jadi dirijen. Awalnya saya kaku, nggak tahu birama, karena ada 4/4, 2/2, macam-macam biramanya itu. Tapi diajarin lah sama itu. Ya kuncinya itu yang pertama ya satu itu ya berani saja. Yang kedua itu tahu sama tempo, ketukan. Iya. Nah ya itu tahu masuk dan kapan masuknya lagu, kapan harus nyanyi, kapan ini itu kuncinya kalau jadi dirijen. Karena dirijen itu yang mengatur Semuanya. yang mengatur padus. Misalkan ada beberapa suara ya, ada suara 1, 2, Iya. ada sopran, ada falset, ada alto, macam-macam kan ya. Jadi misalnya ketika mau sopran mau masuk, tangan kita harus gimana misalnya. Kita kasih kode. Kita itu dirijennya sudah komunikasi duluan sama yang sama padusnya. Iya, itu sih sebenarnya kalau saya belajarnya dari pengalaman, tidak pas privat dirijen begini. Enggak ya. Enggak gitu. Cuma yang penting tahu sama ketukan dan tidak malu ya. Karena dirijen itu mimik wajah itu harus berbicara. Mata itu juga harus berbicara. Misalnya ada salah satu yang suaranya kurang ini. Kita lihat sama orangnya, kita kasih kode dengan mata misalnya, dengan apa? Ya, itu semuanya harus berbicara. Tangan badan kita itu harus bicara kalau dirijen sih. Oh, jadi semuanya yang nyanyi paduan suara itu harus fokus ke dirigennya itu ya? Iya, harus fokus sama saya. Saya dirijen misalnya, kamu Iya. misalnya dirijen. Padus itu memang yang mengatur dirijen. Jadi
tidak ada yang nyanyi paduan suara itu matanya kemana-mana. Jadi pas Nanan itu blank nanti lagunya. Dulu ibu waktu masih remaja gitu, pernah ada kepikiran mau ikut audisi nggak kayak idol atau apa gitu bu? Atau mau masuk DA juga kayak Valen gitu. Saya dulu pernah ya itu ngajak teman saya, "Mayu, yuk mangkat yuk kita audisi." Apa waktu itu ya? Bukan idol. Oh iya, idol sudah ada dari dulu kan? Iya, dulu. Apa X Factor apa idol deh ya? Mayu yuk mangkat yuk. Letak cek mangkat bentak depak gebeng labeng letak kira terima. Gitu sama teman saya ya. Kalau keinginan ada sih, tapi kan kita punya keterbatasan pada waktu, ada finansial juga, banyak keterbatasan. Kalau keinginan terus ya masuk ke sana, apalagi masuk TV dulu kan. Abang nang TV, abang masuk ke TV deh. Sekarang aja kalau masuk dukungan Valen itu Pak. Kan Video gitu ya bu. Iya. Yang guru TK yang video gitu. Iya. Saya lihat bu. Saya lihat Itu kemarin. saya pelopornya itu. Saya selalu menjadi pelopor. Ibu, kalau saya dengar dari anak-anak yang masuk TK, masuk PAUD gitu. Ibu ini jadi apa ya, guru favorit gitu. Kalau anak belum masuk PAUD gitu. Gurunya siapa ditanyain? Ibu Lulu gitu. Pasti dah Ibu Lulu. Yang lain enggak tahu. Pokoknya Ibu Lulu gitu. Karena mungkin saya punya satu ciri. Ini kacamata. Yang lain enggak pakai kacamata. Coba siapa ibunya yang pakai kacamata? Pasti saya kan, nggak mungkin yang lain. Cirinya saya ini pakai kacamata, mungkin itu. Tapi jujur ya Bu, kalau saya sendiri dari dulu guru favoritnya Ibu. Sama. Soalnya dulu kalau belajar dari pengalaman, saya tahu buat bintang tuh. Wah, awalnya memang dari Ibu. Saya ingat Ibu bilang, ini di gini. Nggak tahu, ada di pikiran terus sampai sekarang. Kamu pernah nggak masih ingat nggak kamu itu waktu dulu kamu nangis, Airin dapat Ingat kamu banget. nangis, akhirnya saya bawa ke rumah. Iya. Saya bungkusin boneka di rumah. Ingat Iya, Ibu. ingat itu kamu, Nora. Iya, itu. ingat banget. Iya, itu kan waktu itu ibu masih belum nikah kan? Iya. Ibu punya boneka apa ya kecil kayaknya. Bungkus di rumah itu buat kamu. Maulana nangis, Airin dapat juara. Iya. Kalau dari dulu memang Bu, kalau Irina dapat apa, pengennya mau juga. Tapi iya, biasa anak kecil. Sekarang juga harus gitu kamu. Harus semangat, Airin. Ini kamu juga harus lebih gitu. iya. Yang penting kan ikhtiarnya gitu. Walaupun nanti pada akhirnya apa ya istilahnya yang tetap Airin kan kamu sudah usaha gitu. Ikhtiarnya saja yang dibaca. Ibu ingat ya Bu? Iya. Malu. Kamu nangis, ngecil nangis, akhirnya yuk ikut ibu. Noro ibu ke rumah, kamu duduk di kamarnya ibu bungkus itu di dapur. Dibungkus di dapur, ibu bawa ke sekolah. Ini punya Nora ketinggalan di rumah ibu. Ambu pas diem Nora. Ada dulu Bu, pas itu kan udah dikasihkan kadonya sama Ibu. Terus masih gak puas saya Bu, bilangnya gini, Umi aku mau piala. Tairin punya, kok aku gak punya gitu. Terus sama Abi diambilin dari MI. Dipinjamin 5 hari. Pinjam piala lu dan katanya umimu ya. Lu Nora pinjam piala benar. Ya Allah Nora. Tapi alhamdulillah Bu, sekarang udah punya sendiri. Iya, itu keinginannya berarti tinggi. Iya. Juga belajar dari pengalaman ya Wah. Iya, juga terinspirasi dari teman-teman saya Ibu. Iya. Teman saya, sahabat saya 3 pinter semua Bu. Iya, kamu juga Nih, Mbak Irin sama Mbak Ilwa perfect semua itu. Jadi sayanya harus pikirnya ya kita harus sama gitu. Iya. Aku harus bisa sama kayak mereka. Malahan harus lebih. Enggak apa-apa. Makanya cari teman itu yang bisa menginspirasi, Iya. yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Sirotol Til jannah ya Bu. Iya. Menuju surga. Iya, sama-sama nanti. Kalau Ibu waktu pas Ibu ada di kuliah gitu, atau di anukoyah, Ibu tuh teman-temannya kayak apa? Circle atau kelompok atau enggak gitu?
Saya itu di Anokoya itu kan pas waktu kelas 3 ya. Itu saya kan ada di lembaga Aphrodite English Club. Nah, di sana itu bagian kelas 3 itu kan kita sering doa bareng, sering belajar bareng. Akhirnya kita jadi circle. Nah, kita punya istilahnya dulu itu geng. Geng SK namanya. SK itu artinya syarat kelulusan. Syarat kelulusan. Jadi tiap kita ngapa-ngapain misalnya ya, kan kita mau lulus ya. Dulu kan itu kelulusan kan banget kan, bukan dari sekolah. Bukan dari Diknas, dari sekolah kan. Jadi tiap kali ada apa ya misalnya ya, saya beli es krim misalnya. Saya bertiga beli es krim. Kita tuh ada 6 orang. Geng syarat kelulusan itu ada 6 orang. 3 beli es krim, yang 3 harus beli es krim. Syarat kelulusan kita harus beli es krim. Meleh si telok itu. Beli es krim Harus sama. karena itu jadi syarat kelulusan. Setelah itu beli es krim telok ngakan lah. Setelah itu kita syarat kelulusan hari ini harus beli nasi bungkus. Meleh lah makan nasi bungkus itu. Pokoknya akhirnya tanpa itu jadilah kita itu namanya geng Saka, syarat kelulusan. Saka. SK namanya ya, Saka, syarat kelulusan. Tak niat sebenarnya mau jadi geng, cuma karena dari Terbentuk sendiri ya, Bu. terbentuk sendiri. Dari seringnya bareng gitu. Ya, di situ itu anggota paduan suaranya ada 4 orang di sana waktu itu yang suka nyanyi. Nah, di situ yang tidak suka nyanyi dua orang tidak suka nyanyi, harus bisa nyanyi. Syarat kelulusan harus hafal lagu ini misalnya. Harus hafal lagu ini, ngafalin itu mereka. Yang 2 itu karena takut tidak lulus gitu. Padahal cuma mainan. Dijadiin syarat gitu. Iya, akhirnya mereka bisa nyanyi walaupun Bisa. gak langsung gak on fire apa ya? Gak ke permukaan. Kalau saya kan sama yang berempat itu kan sudah dipadus kan. Yang 2 itu bukan dipadus, tapi bisalah mereka ngimbangin kita gitu. Sampai sekarang Ibu sering nggak reuni gitu kecil-kecilan bareng Sering, mereka? kita ada grupnya di sini. Ada Grup WA, geng Saka itu. Tetep Iya, namanya. iya ada. Aphrodite English Club waktu itu. Ada kok. Ya, mereka sekarang sudah ada yang jadi bunyai satu, ada yang jadi macam-macam lah, ada yang jadi guru, ya saya jadi guru, tapi gak ada yang jadi ibu rumah tangga saja sih, pasti Semua teman-teman ada. saya itu ada apa istilahnya pekerjaan sampingan ya, selain ibu rumah tangga, ada yang guru, ada yang bidan, ada yang jadi kerja di kantor imigrasi, teman saya itu macam-macam. Kalau Ibu kan pasti waktu kecil gitu, pasti ada cita-cita selain penyanyi atau apa gitu. Apa sih Bu cita-citanya Ibu dulu? Biasalah kalau waktu kecil itu cita-citanya ya jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi. Random ya Bu? Random sekali. Tapi karena saya itu memang suka sama seni. Saya itu dulu pengen jadi pemain sinetron. Aktris, aktor. Iya, aktor. Kan kenapa saya masuk di teater? Masuk di teater, di sana ada Sanggar Sareang, kemudian di sana di Stain itu ada Fataria, karena saya suka sama seni. Saya cita-citanya pengen jadi pemain sinetron. Dulu sekali. Kenggun karena tidak kesampaian, saya cuma acting di teater saja. Kan kalau Ibu pengen jadi aktor gitu, Ibu pasti punya idola. Dulu siapa sih Bu idolanya Ibu waktu itu gitu? Dulu kalau aktor itu sama saya dulu sekali ya. Saya suka sama Anjasmara. Anjasmara itu yang nggak tahu yang pernah jadi Tahu aku. yang pernah jadi cecep itu loh. Saya suka sama itu kan ganteng. Cowok ya? Iya cowok itu Anjasmara, ganteng itu Anjasmara dulu. Itu sudah bapak-bapak, sebenarnya bapak-bapak ya. Masih ada gak Bu sekarang? Ada masih. Sekarang masih tetap ganteng. Coba nanti kamu searching ya, Anjasmara. Itu
pasti. Iya. Kalau ibu kan itu waktu masih kecil ya Bu. Iya. Kalau udah agak remaja itu siapa? Mungkin saya kenal gitu. Saya suka sama Ariel Noah. Ariel Noah. Iya. Ya saya suka juga. Dia itu ya bos tak ganteng tapi good looking lah gitu. Dilihat Keren gitu. ya, keren. Ariel Noah itu. Lagu-lagunya itu kan nyampe banget kan ke hati itu. Iya. Lagu-lagunya itu. Lagunya gak ada kadaluarsanya ya Bu. Iya, itu ungguan benar-benar itu, benar-benar anu. Kalau sekarang itu karena masih Valen ya, jadi juara pertama masih Valen sekarang. Masih Valen di hati ya. Masih Valen, masih tervalen-valen. Padahal Valen di sini ya Bu. Rumahnya ini neneknya. Iya. Itu teman kecil saya Bu. Masa, Wak? Iya, itu dulunya Bu kan seringnya main di sini sama sepupunya Dewa tuh Bu. Iya. Kan Kak Dewa itu sering main sama saya, sama Kak Irin, sama Mbak Putri, mainlah di sini. Itu pas Valen kan kalau dari dulu emang Valen tuh kayak ini orang kota datang orang kota gitu. Emang kayak penampilannya tuh pakai celana, pakai sepatu. Kan kalau di sini kayak pakai sandal aja gitu. Leber, ya. Iya, lebar kayak apa lah itu. Itu cuman main. Yang lain main jual-jualan, Valennya cuman diam. Ayo Valen main yuk. Itu tapi Valennya cuman reaksinya ya dingin gitu lah Bu. Tapi udah lama-lama jarang main ke sini katanya Hilang. ikut apalah gitu. Nah itu Valen itu kan berangkat dari keinginan, berangkat dari mentalnya yang kuat gitu. Itu sudah turun kan di DA5 Iya. kan? Iya, tapi Nggak, masih berjuang berjuang tetap. lagi. Akhirnya sampai Bisa. sekarang. Iya itu Bahkan berarti, jadi top 1. iya mentalnya berarti keinginannya. Ya gitu. Pertama mental sama keinginannya harus tinggi gitu. Banyak yang idolain Valen ya Bu. Iya, itu dari yang muda sampai yang tua itu suka Valen semuanya sekarang. Sampai saya rela itu isi paket, biasanya saya gak pernah isi paket banyak. Saya Demi sampai- lihat Valen itu. Iya, karena saya gak punya TV di rumah. Oh, lihat terus. Nontonnya di video.com. Oh, video dong. Saya gak punya TV, saya nonton di HP. Saya rela isi paket hampir 100.000. Biasanya saya gak pernah isi paket sebanyak itu. Karena Valen saya isi paket. Demi Valen. Terus Valen. Sebenarnya bukan suka yang pas ngefan banget sih, cuma seru aja, Wak, seru. Ngikutin alurnya gitu. Apalagi Valen orang Madura ya Bu. Iya, karena kenal Oh mungkin. iya. Apalagi orang sini gitu. Apalagi neneknya Ada di sekolah. Ah, itu di TikTok kan viral. Rumah Ketika lewat depan rumah Valen. Di sini Bu. Enggak, di Bekasan. Itu kan tetangga bibi saya di sana. Oh, yang di Bekasan. Tetangganya bibi saya kebetulan satu apa ini namanya itu Banjari, satu Banjari sama ibunya. Sama ibunya Valen. Sama ibunya Valen. Itu kan Jadi ngalih ke Valen. Ya. Nggak apa-apa kan tarik suara ini. itu kan mbaknya Valen yang dua itu kan juga Mili sama Tiara itu. iya, sama-sama penyanyi tapi Sama-sama penyanyi itu kayaknya. Tapi- Kalau di TikToknya itu. iya, tapi yang berhasil masuk ke babak Top 7. teratas itu Valen. Valen, iya. Rezekinya Valen lah. Kalau Valen kesini ibu mau pergi gak ke Valen minta tanda tangan atau apa? Enggak, saya gak suka tanda tangan. Saya mau foto aja sama Valen. Tanda tangan buat apa sekarang? Gampang tanda tangan foto sekarang. Foto teman masa kecil. Iya. Enggak, Kamu nanti, Wak. enggak akan ingat ibu. Teman masa kecil. Iya sih, jangan sok pajung. Iya. Nanti Valennya bilang siapa sih? Jadi ke Valen ya Bu. Iya, kemana-mana. jadi ke Valen ini ya. Yang terakhir Ibu, pesan untuk anak muda yang ingin belajar nyanyi. Pesan untuk anak muda yang ingin belajar nyanyi. Yang pertama itu tadi, mentalnya saja disiapkan. Kemudian keinginannya harus tinggi. Kalau keinginan kita tinggi, kita pasti bisa. Pasti bisa. Sudahlah, jangan dengarkan orang-orang bilang suara kamu jelek, suara ini jelek, gak apa-apa. Yang penting kita pede dulu. Diasahlah dulu kita diasah dulu mentalnya. kemampuan kita itu diasah dulu. Terima kasih ya Bu udah Sama. bisa udah luangin waktu buat tanya jawab sama kita. Sama-sama. Sampai ke Valen. Ya, ada apa-apa.
bisa sharing-sharing tentang Valen. Iya. Makasih ya Ibu. Mungkin cuman itu aja yang percakapan kita siang hari ini. Semoga kalian terinspirasi ya. Sekian dari kami. Jangan lupa nonton lagi di podcast Manjas Family selanjutnya. Saya Nora Sofi Bidanatika Dan saya Holifatul Fitria Hasan. dan tamu kita Ibu Lulu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. Nyeteng.